Saudaraku sekalian, pesan Tuhan untuk kita pada pagi ini adalah berurusan dengan Tuhan tidak mungkin tidak berurusan dengan rencana-rencananya. Allah tidak berurusan dengan orang-orang yang hanya memiliki rencananya sendiri atau keinginannya sendiri. Tuhan berurusan dengan orang yang Tuhan berurusan hanya dengan orang yang mau berurusan dengan rencana-rencananya. Itu yang saya dapat pagi ini, saudaraku. Kira-kira Tuhan bicara begini, saudara. Aku tidak berurusan dengan orang yang hanya memiliki rencananya sendiri. Aku tidak berurusan dengan orang yang hanya memiliki keinginannya sendiri. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa orang-orang yang berurusan dengan Allah adalah orang-orang yang dilibatkan Tuhan di dalam rencananya. Orang-orang yang berkarya di dalam pekerjaan Tuhan, itulah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel, mengapa begitu diperhatikan Tuhan, begitu diistimewakan oleh Tuhan? Karena mereka mengandung, memikul, memuat, membawa rencana Allah. Dari bangsa itu, suatu hari akan lahir juru selamat. Dari bangsa itu akan lahir Mesias. Ya saudara, jadi kalau Tuhan memperhatikan bangsa Israel, karena mereka memuat, mereka memikul rencana Allah. Dan itu dimulai dari Abraham, saudaraku. Abraham sosok yang disertai Tuhan, bahkan disebut sebagai sahabat Tuhan. Karena Abraham mengisi hari hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Yahweh, Elohim Yahweh. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham akan dibawa Tuhan ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Abraham bisa nyaman tinggal di Ur Kasdim, tetapi dia tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Dia tidak akan mengalami pergaulan dengan Allah. Ya saudara, Abraham menyerahkan hidupnya, disita oleh Allah untuk rencananya. Dan itu berlanjut terus kepada bangsa Israel, keturunan Abraham secara darah daging, yang begitu diistimewakan oleh Tuhan, yang begitu diperhatikan oleh Tuhan, karena bangsa itu memuat, mengandung, memikul tanggung jawab. Dari bangsa itu akan lahir Mesias Juru Selamat. Kalau Anda bertanya, apakah hari ini Allah masih memperhatikan bangsa itu? Jawabnya adalah ya. Karena bangsa ini menjadi saksi apakah benar Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu firman Tuhan. Harus dibuktikan dengan eksisnya bangsa Israel. Tidak heran kalau bangsa itu selama, ya saudaraku, ribuan tahun meninggalkan negerinya. Mestinya mereka sudah menjadi bangsa yang punah, seperti bangsa-bangsa Kanaan yang tua, yang sudah punah. Ternyata bangsa ini tidak punah. Karena mereka menjadi saksi bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh, Allah Israel. Nah, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Kitalah saksi Tuhan. Kalau kita membaca di Alkitab ada dua saksi, itu yang pertama bangsa Israel, yang kedua itu orang percaya.
Bangsa Israel menjadi saksi siapa Allah yang benar itu. Orang percaya, saudara dan saya menjadi saksi bagaimana Allah yang benar itu. Israel menjadi saksi siapa Allah yang benar. Tetapi orang percaya menjadi saksi bagaimana Allah yang benar itu. Itulah sebabnya tidak ada orang percaya yang tidak menjadi saksi. Semua kita harus menjadi saksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa menebus dosa manusia. Kita menjadi saksi bahwa Yesus adalah anak Allah juru selamat. Bagaimana caranya menjadi saksi, saudara? Menampilkan hidup, memperagakan hidup sebagai anak Allah. Karenanya langkah pertama yang kita harus lakukan adalah berjuang untuk serupa dengan Yesus. Orang-orang yang berjuang untuk serupa dengan Yesus adalah orang-orang yang disertai oleh Allah. Pasti disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang kita perkarakan, yang kita persoalkan hari ini mestinya saudaraku sekalian adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang dimaksud Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin orang-orang yang berjuang untuk serupa dengan Yesus. Kita belum sempurna, kita kadang-kadang masih berbuat salah, bisa. Tapi kalau kita benar-benar berniat untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk memberi diri dikembalikan ke rancangan Allah semula, pasti Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita. Dan semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita menyerahkan hidup kita tanpa batas kepada Tuhan. Hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, seluruh hidup kita, kita serahkan ke tangan Allah semesta alam untuk menjadi alat di dalam tangannya, guna memenuhi rencananya. Yang pertama harus serupa dengan Yesus dulu. Bukan uang saudara, bukan tenaga saudara, serupa dengan Yesus. Maka kalau kita makin serupa dengan Yesus, memiliki karakter seperti yang Allah kehendaki, yaitu karakter anak-anak Allah, maka kita pasti ditempatkan Tuhan dalam satu pekerjaannya. Ya, dan kita mengerti apa yang dimaksud Alkitab dengan baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang disertai Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen disertai Tuhan. Kalau mereka hanya beragama Kristen, tidak berjuang untuk serupa dengan Yesus, dan tidak mempersembahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan, dia tidak layak disertai oleh Tuhan. Tidak pantas disertai oleh Tuhan. Karenanya saudaraku sekalian, sebelum kita kehilangan kesempatan, sebelum waktu hidup kita habis, yuk kita berjuang untuk serupa dengan Yesus. Yuk kita berjuang untuk hidup suci di hadapan Allah, hidup tak bercacat, tak bercela, dan lepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia. Lepaskan, dan Tuhan akan menyertai kita. Pekerjaan usaha kita pasti diberkati. Orang-orang yang kita cintai pasti dilindungi, saudaraku. Jadi jangan sembarangan Tuhan, saudara berkata Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Beserta siapa? Tuhan tidak menyertai orang yang egois, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk orang yang hidup dalam dosa. Orang yang tidak layak dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Karena mereka tidak hidup di dalam rencana dan kehendak Allah. Kiranya Allah menjauhkan kita dari keadaan itu. Kita mau belajar sungguh-sungguh hidup dalam kesucian, tak bercacat, tak bercela, dan bersedia memberikan hidup kita tanpa batas untuk pelayanan pekerjaan Allah. Allah menyertai kita sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa. Amin.
Saudara, hari ini saya akan berkhotbah di GSKI Gajah Mada jam 8 ya. GSKI Gajah Mada, jika Anda ada di sekitar daerah itu atau saudara memang ada banyak acara siangnya, saudara bisa datang ke kebaktian jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, GSKI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, lantai 15, lantai 15. Oke. Lalu nanti jam 11 ibadah raya saya berkhutbah di Arta Gading, dan sorenya Pendeta Esther Natasa Putra yang akan berkhutbah jam 5 sore. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, nasihat-Mu. Terima kasih untuk perjumpaan pagi ini bersama di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Bapa, kami berdoa padamu. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati saudara.